Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian selalu dilancarkan segala urusannya dan diberi kekuatan untuk bisa menjalankan pendidikan ya, sekolah atau belajar dalam mode daring seperti ini. Semoga juga kondisi seperti sekarang ini, pandemi, segera berakhir agar kalian bisa segera tatap muka, gitu ya. Oke, langsung saja. Untuk hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran MM ya, microcontroller, microprosesor ya. Jadi sebenarnya mata pelajaran MM ini adalah kelanjutan dari TPMM kemarin ya. Cuma kita akan menggunakan device yang berbeda dan pengaplikasiannya juga berbeda. Kalau kemarin kalian belajar menyalakan LED, terus kemudian menyalakan apalagi 7 segmen gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih, yaitu mengaplikasikan untuk alat-alat di kehidupan sehari-hari. Tapi jelas sebelumnya kita akan perkenalan dulu ya dengan device-nya, termasuk juga bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, kita nanti akan menggunakan device Arduino ya. Kalau kemarin kita pakai modul Atmega 8535, sekarang kita menggunakan Arduino. Nah, sebelumnya Arduino itu apa sih? Ya, kita lanjut aja. Arduino itu hampir sama dengan modul 8535 kemarin ya. Cuma ini device-nya berbeda. Kalau Arduino itu sifatnya terbuka dan dapat diprogram sesuai keinginan, hampir sama. Jadi bagaimana kalian menulis programnya, kemudian nanti diupload di Arduino, kemudian Arduino akan memproses itu dan mengerjakan sesuai dengan yang kalian buat di program tadi, hampir sama ya. Nah, terus kira-kira Arduino bentuknya seperti apa sih? Kita sudah pernah singgung sebelumnya ya di akhir-akhir tatap muka TPMM mungkin. Itu bentuk Arduino-nya seperti apa. Jadi Arduino itu sebenarnya jenisnya banyak. Ada Arduino Uno, Nano, kemudian Arduino R3, kemudian Arduino yang lain ya. Nah, kita di sini berkenalan dengan Arduino Uno R3 saja dulu ya. Karena yang ada device-nya di sini. Jadi bentuk Arduino kira-kira seperti ini. Yang di sebelah kiri yang paling besar ini bentuk Arduino dalam simulasi ya. Jadi nanti kan saya akan menjelaskan di simulasi, jadi bentuknya seperti ini. Kalau bentuk aslinya seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang hijau seperti ini, ada yang bentuk SMD kecil ya, tapi sama IC-nya. Ada yang bentuk IC seperti ini, ada yang bentuk SMD seperti ini, sama saja. Terus apalagi nih? Nah, kalau kemarin kita pakai IC Atmega 8535, sekarang kita pakai Atmega 328P ya. Nah, ini IC-nya bentuknya seperti ini atau seperti ini wujudnya. Terus kemudian di simulasi itu ada analog in, sama juga analog in. Di sini ada analog in dan digital. Nah, analog in ini fungsinya sebagai input analog, kemudian di sini sebagai input atau output digital, bergantung kalian nanti digitalnya itu dijadikan sebagai input atau output ya. Itu nanti kita kenalan secara umum dulu ya. Terus kemudian di sini ada kotak abu-abu ya, atau apa ini? Abu-abu juga ya. Ini fungsinya nanti untuk koneksi ke komputer dengan kabel serial ya. Terus kemudian di sini adalah soket untuk power supply. Jadi nanti kalau kalian sudah memasukkan program di Arduino-nya, kalian tidak perlu ditancapin lagi ke laptop tuh, tapi cukup pakai adaptor yang 5 volt atau 9 volt, tergantung nanti kalian menggunakan sensornya seberapa banyak begitu. Yaitu kira-kira seperti itu. Terus lanjut. Nah, di sini ada analog dan digital ya. Mungkin kalian masih bingung. Kalau analog itu di sini diartikan inputan yang nilainya
berubah-ubah. Kalau nggak berubah-berubah itu memiliki banyak variabel nilai. Misal nih, kayak sensor arus atau sensor suhu ya. Sensor suhu kan bisa 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, kan banyak tuh nilainya. Nah, itu nilai analog yang bisa berubah-ubah. Variabelnya banyak ya. Digital juga bisa berubah-ubah, tapi kalau analog nilainya banyak. Gampangannya seperti itu pemahamannya. Tapi kalau digital itu hanya bisa untuk device yang memiliki variabel atau nilai high dan low saja, atau nilai 1 dan 0, atau nilai nyala dan mati. Nah, seperti itu. Misalnya di digital apa? Misal nih, saklar listrik ya. Dia cuma punya dua kondisi saja, yaitu kondisi hidup dan mati kan. Kecuali kalau kalian iseng-iseng ditaruh di tengah-tengah, itu beda cerita ya. Atau mungkin lampu ya, lampu atau LED, atau ya lampu itu ya, lampu atau LED itu hanya punya dua kondisi, yaitu nyala dan mati. Nah, itu termasuk digital, nyala dan mati. Sedangkan kalau analog itu yang punya kondisi banyak kondisi ya. Misal kayak sensor suhu tadi, 0 derajat, 10 derajat, atau di potensio. Potensio kan nggak nyala atau mati aja kan, tapi dia bisa diputar setengah, seperempat, atau 3/4. Nah, itu analog. Nah, analog ini khusus untuk inputan analog, jadi ini hanya bisa digunakan sebagai input saja. Input analog ya. Input analog itu ya tadi contohnya, saya ulangi lagi ya. Ada sensor arus, sensor suhu, sensor jarak ya, ultrasonik, kemudian ada strain gauge, banyak lah. Nah, terus kemudian kalau untuk digital itu seperti lampu. Kemudian kalau misal kalian ingin put pakai saklar ya untuk on off sesuatu, itu bisa pakai digital atau pakai PWM, pulse width modulator, itu nanti ya. Itu contoh aja. Terus kemudian di analog itu ada 6 inputan ya. Ada A0 hingga A5, diingat-ingat. Kenapa ada kode A? Berarti itu maksudnya adalah analog. Kemudian kalau di digital itu ada 0 sampai 13. Meskipun pada umumnya itu digunakan mulai dari 2 sampai 13. 0 dan 1 itu digunakan sebagai TX-RX atau transmitter receiver ya. Tapi bisa digunakan tergantung kalian program ya. Bisa nanti pakai pin, kalau saya nyebutnya pin ya, pin 0, pin 1, pin 2 gitu. Itu bisa di programnya begitu. Terus kira-kira koneksinya ke laptop bagaimana? Nah, ini ada kabel serial ya. Kalau kalian bisa lihat saya di sini, ini ada kabel. Nah, seperti ini bentuknya. Yang satu nanti dicolokkan ke ini Arduino-nya, inputnya. Terus di sini di USB konektor laptop ya. Itu seperti itu. Ini sederhananya. Terus kemudian apa lagi? Nah, ini contoh pengaplikasian. Di sini ada dispenser otomatis ya. Di sini ada sensor ultrasonik. Ini kebetulan adalah buatan dari Pak Dwi Rahmat ya, toolman kita di TOT. Nah, syutingnya juga di bengkel TOT kan, kalau tidak salah nih. Nah, ini prinsip kerjanya gimana? Jadi gelas ditaruh di tempatnya, kemudian otomatis air akan keluar ya, mengisi. Kemudian nanti kalau sudah penuh, dia otomatis mati. Nah, ada indikator nyala mati begitu. Ini contoh pengaplikasiannya aja, contoh. Nah, terus dalamnya gimana nih? Nah, misal ini saya kasih contoh. Oh, nggak ada ya. Ya, intinya begitu pengaplikasiannya. Nah, terus cara programnya gimana? Nah, cara programnya kita butuh satu software ya, namanya Arduino IDE. Kalian nanti bisa download di browser ya, cari di websitenya langsung di Arduino. Terus kemudian tampilannya seperti ini, hampir sama dengan yang di Bascom AVR ya. Kalian ada tempat untuk menulis program kayak gitu. Nah, nanti di sini ada menu-menu file, edit, sketch, dan tool. Itu nanti saja dulu, kita masih kenalan ya. Terus kemudian programnya gimana? Nah, bentuk programnya seperti ini.
Di sini ada void setup ya, yang saya kuning-kuningin, ada void loop. Nah, apa itu? Nah, void setup itu fungsinya untuk meletakkan inisialisasi input output ya. Bisa di sini. Misal nih, di sini ada pin mode 6, berarti saya memberitahu Arduino bahwa saya menggunakan pin 6 ini. Sebagai apa? Sebagai output. Bisa kalian ganti menjadi input. Nah, itu bisa. Tapi di contoh ini saya gunakan sebagai output. Jadi kembali ke slide-nya, maka pin 6 ini nanti saya gunakan sebagai output. Jadi dia nanti mengeluarkan tegangan. Nah, IC atau Arduino itu mengeluarkan tegangan itu sekitar 5 volt DC ya. Jadi nanti di sini saya gunakan sebagai outputnya, dia mengeluarkan tegangan atau tidak tergantung program saya nanti gitu. Nah, terus kemudian setelah void setup, di sini ada void loop. Nah, void loop itu fungsinya untuk kalian menulis program nanti diulang-ulang di sini. Gampangannya seperti itu. Void loop itu fungsinya untuk membuat program yang bisa dijalankan berulang-ulang, muter-muter. Fungsi program yang diulang-ulang. Nah, di sini saya kasih contoh. Di sini ada digital write. Ya, berarti di sini untuk inisialisasi digitalnya ya. Itu pin 6 dalam kondisi high. Nah, kalau dalam kondisi high berarti tandanya pin 6 itu mengeluarkan atau menghasilkan tegangan maksimal 5 volt ya, sekitar 5 volt. Nah, kalau misal saya hubungkan ke LED, ini di sini ada tulisan LED, maka LED itu akan menyala. Nah, kemudian di sini ada delay 500, maksudnya jadi program yang di atas ini nanti dijalankan selama 500 milisecond atau setengah detik. Nah, nahan program yang di atasnya nih biar tetap jalan selama 500 milisecond atau 0,5 detik ya, setengah. Kemudian setelah setengah detik itu ada program lanjutannya yaitu digital write, inisialisasi lagi. Pin 6 yang tadi itu dalam kondisi low atau kondisi 0 volt ya. Nah, berarti kalau misal disambungkan ke LED maka kondisinya LED itu akan mati. Kemudian di sini ada delay lagi 500 milisekund, berarti program yang ini di atasnya itu juga ditahan selama setengah detik. Jadi nyala setengah detik, mati setengah detik. Nah, kemudian ini berulang-ulang terus. Nah, kalau diulang-ulang terus maka hasilnya akan berkedip kan ya, makanya sesuai nama filenya kedip ya. Ini akan berkedip terus sampai kapan ya? Sampai selesainya kalian memberi tegangan ke Arduino ya. Sebenarnya bisa dikasih program tambahan on off ya, tapi nanti saja dulu. Nah, ini kira-kira bentuk programnya seperti ini untuk kedip ya, contoh aja. Nah, terus kalau program ini saya tulis atau saya jalankan di Arduino, kira-kira gimana? Nah, kita simulasikan dulu ya. Di sini saya pakai software Proteus 8. Nah, di sini kita masukkan Arduino Uno-nya dulu. Di sini ada Arduino Mega. Nah, kita pakai Arduino Uno-nya dulu. Nah, kalau sudah, nah saya besarkan dulu. Nah, terus kemudian misal nih saya kasih LED ya tadi ya. Saya kasih LED yang warna apa nih? Misal saya kasih kuning, nah ini yellow. Nah, kemudian saya kasih di sini. Oh, maaf. Saya kasih di sini. Kemudian tadi kita di program kita menggunakan pin 6 sebagai output, maka LED-nya saya sambungin ke pin 6 nih. Nih pin 6. Ini contoh saja ya. Terus kemudian nanti kita kasih ground. Nah, groundnya nanti bisa ngambil di Arduino. Di sini sebenarnya nanti ada power ya, ada 5 volt, ada ground. Nah, kalian bisa ambil di sini. Ini hanya simulasi saja. Terus kita ceritanya memasukkan programnya ke Arduino ya. Kalau tadi
Caranya kan kita upload di Arduino-nya. Nah, kita coba langsung di simulasinya. Nah, misalnya saya masukkan ini. Nah, ketika program yang kalian buat tadi diupload ke Arduino, ketika diberi tegangan atau dijalankan, maka kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, dia akan nyala, mati, nyala, mati, nyala lagi, mati lagi. Nah, seperti itu, kira-kira begitu. Jadi intinya Arduino ini akan bekerja sesuai dengan apa yang kalian buat di program di software Arduino IDE itu tadi. Jadi pin 6 mode, misal saya ganti di sini jadi pin 10 ya. Jadi saya menginisialisasikan bahwa pin 10-nya itu digunakan sebagai output. Maka di sini juga harus diganti 10 10. Nah, maka nanti ketika di run atau di verifying dulu ya, kalian verifying sama seperti di mana itu, di Baskom ya, kalian kemarin itu nanti harus dicek dulu. Nah, setelah dicek apakah ada error enggak programnya, baru di upload. Nah, setelah di upload nanti Arduino-nya akan bekerja sendiri. Nah, nanti harusnya ini dipindah ke 10 kan ya, sesuai dengan program tadi. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kalian mau menggunakan pin yang ada di Arduino, cukup ditulis pin mode, misal 1 atau sampai 13 tadi ya, maksimal sebagai output. Nah, kecuali kalau kalian mau menggunakan analog tadi, misal di analog kan ada A0 ya, gunakan A0, langsung saja ditulis sebagai input, jangan lupa tanda titik koma ya. A0 itu nggak mungkin sebagai output ya, biasanya itu sebagai inputnya saja gitu. Oke, kira-kira gambaran awal untuk penggunaan Arduino, software Arduino, kemudian pengaplikasiannya kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada tugas. Jadi nanti sebelum video ini saya upload di YouTube dan di Google Classroom ya, nanti saya upload dulu tugasnya di Google Classroom untuk kalian menuliskan program ulang Arduino. Jadi nanti kalian mengumpulkannya langsung di tugas ya. Jadi udah saya upload begitu. Oke, mungkin kira-kira itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pengenalan Arduino secara singkat ya. Semoga bisa dipahami. Nanti untuk selanjutnya kita akan belajar pelan-pelan ya bersama-sama menggunakan Arduino, tapi tidak untuk LED lagi ya. Kalian sudah pernah kemarin. Kita nanti akan langsung ke sensor-sensor. Nah, sensor-sensornya apa nanti kita bahas pelan-pelan gitu aja. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.